Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 609. Hudesui mengira itu adalah granat lain dan secara naluriah mundur untuk menghindarinya. Kakinya mendarat di tanah, namun tidak terjadi ledakan, juga tidak terkena pisau terbang. Saat saya bertanya-tanya, saya mendengar bunyi, letupan, dan sebuah benda seukuran kepalan tangan mendarat 4 atau 5 meter jauhnya. Terjadi ledakan. Hudesui sedang menatap objek ini ketika cahaya menyilaukan melintas, lalu matanya sakit dan dia tidak dapat melihat apapun lagi. Jika Anda terlahir sebagai orang buta, Anda tidak akan takut pada kegelapan. Jika orang normal tiba-tiba kehilangan penglihatannya, ia akan merasakan ketakutan di dalam hatinya, terutama saat ia sedang bertarung melawan musuh. Hudesui panik. Meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa matanya hanya dibutakan sementara oleh flash bomb, dia tetap merasa takut. Jelas itu adalah seseorang di alam ki tingkat ketiga yang kekuatannya jauh lebih rendah dari miliknya. Mengapa begitu sulit untuk dihadapi? Hudesui penuh keraguan. Saat meningkatkan kungfu Henlian ke level tertinggi, dia mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang terjadi di sekitarnya. Lian berhenti berteriak seperti sebelumnya, mengeluarkan granat di masing-masing tangannya dan mengeluarkan cincin api. Di saat yang sama, Piao Miao juga bergerak secara ekstrim, berlari mengelilingi Hoodwater. Panggilan. Granat pertama dilempar. Begitu Hudesui mendengar suara terobosan di udara, dia secara naluriah menghindar tidak peduli apa yang terjadi. Boom. Granat tersebut meledak, dan beberapa pecahan mengenai Hudesui, tetapi tidak merusak organ vitalnya. Hudesui mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit di tubuhnya, berlari tanpa henti. Saat granat tersebut meledak, dampak terbesar yang menimpanya bukanlah luka di tubuhnya, melainkan suara gemuruh di telinganya yang menyebabkan gangguan pendengarannya. Panggilan. Suara lain terdengar di udara. Agak terlambat ketika Hudesui mendengarnya, dan granat itu muncul tepat di depannya, menyebabkan dia membuang waktu ketika dia mengubah arah untuk menghindarinya. Terjadi ledakan. Kali ini dia lebih dekat ke Hoodwater daripada sebelumnya, dan kerusakannya paling besar, membuat tubuhnya berantakan. Setelah beberapa detik istirahat, mata Hudesui sudah pulih, tetapi penglihatannya sangat kabur. Dia menatap, berusaha keras menemukan sosok Lian, dan melihat bayangan hitam datang ke arahnya. Ketika Hudesui melihatnya, dia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya dan ingin membunuh Lian dengan pikiran untuk mati bersama. Hah! Hudesui menjatuhkan tinjunya, jelas mengenai bayangan hitam itu, tapi dia merasa lemah dan lemah, seolah-olah dia tidak mengenai apapun. Tangannya berubah menjadi kepalan tangan dan cakar, dan dia merentangkannya ke kedua sisi dengan paksa. Terdengar suara, tusukan, dan bayangan hitam itu terbagi menjadi dua bagian. Tidak perlu melihat sekarang, Hudesui tahu apa yang terkena pukulan telaknya. Itu hanya gasing, jatuh ke dalam jebakan. Hudesui terus berjalan dan buru-buru melompat ke kanan, tetapi saat ini dia merasakan kekuatannya tertiup angin. Ding deng deng. Hudesui berlari hampir 20 meter sebelum berhenti, kemudian tubuhnya lemas dan dia jatuh ke tanah. Darah mengucur dari belakang leher Hudesui, hanya menyisakan lapisan kulit yang menghubungkan kepala dan tubuhnya. Dengan matanya yang melotot, dia tidak mengerti sampai kematiannya. Tingkat kultivasinya jelas jauh lebih tinggi daripada Lian, jadi mengapa dia mati di sini? Lian berdiri 20 meter jauhnya dengan pisau terbang di tangannya, menggelengkan kepalanya dan mendesah diam-diam. Tidak peduli seberapa kuat seorang pejuang, dia masih sangat menderita akibat senjata termal. Lian mencabut pisau terbangnya, berjongkok dan menggeledah tubuh Hudesui, dan menemukan botol giok dan buku rahasia terbungkus beberapa lapisan. Botol giok berisi pil bening. Lian meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendusnya, dan menebak bahwa itu digunakan oleh Hudesui untuk meningkatkan budidayanya, dan itu jauh lebih mahal daripada pil bergizi ki miliknya. Sedangkan untuk buku rahasianya, ada 3 kata, telapak tangan Qian Kun, yang tertulis di atasnya. Lian tidak punya waktu untuk memeriksanya, jadi dia menyimpannya bersama dengan botol giok. Pada saat Lian bergegas kembali, pertempuran di pihak Ali dianggap selesai. Beberapa musuh sudah mati dan sisanya melarikan diri. Melihat mereka bertiga kembali hidup, hati Xiao Yue akhirnya berdebar. Bagaimana kita kembali sekarang? Xiao Yue bertanya. Mobil itu jelas tidak ada gunanya. Setelah menghabiskan puluhan ribu dolar untuk membelinya, mobil itu selesai dalam waktu kurang dari 24 jam. Lian masih merasakan sakit di hatinya. Untungnya saya mendapat buku rahasia dan sebotol ramuan yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi saya, jadi saya tidak kehilangan uang sama sekali. Setelah kejadian ini, Ang Li menyadari ada masalah. Menjadi besar saja tidak cukup untuk sebuah mobil, harus tahan peluru. Hal ini mengingatkan Ang Li akan mobilnya yang sangat mendominasi di Arab Saudi, dan agak tidak realistis untuk membawanya ke Amerika Serikat. Pria itu akan menarik perhatian kemanapun dia mengemudi, jadi lebih baik berpenampilan biasa saja. Setidaknya aku harus mendapatkan mobil anti peluru nanti. Adik ipar, jangan khawatir, helikopterku bisa membawa semua orang kembali, kata Ali dari samping. Setelah memanggil pilot dan memberitahu pilot koordinat semua orang, Lian dan yang lainnya membersihkan tempat kejadian dan membakar mayatnya bersama dengan mobilnya. Orang-orang di balik serangan ini adalah keluarga Dong, dan Lian diam-diam memutuskan untuk melepaskan tangannya dan membersihkan keluarga Dong. Dengan helikopter, Lian dan yang lainnya tiba di Villa Xiao Yue lebih awal dari yang diperkirakan. Ibu Feng belum tidur. Melihat begitu banyak tamu di rumah, dia mengatur meja untuk makan enak.
Saat semua orang sudah cukup makan dan minum, hari sudah sangat larut. Ada cukup banyak pelanggan di villa sehingga Ali dan Note menginap. Meski tidak ada kamar tamu, mereka berdua akan tetap di sini dan tidak pernah pergi. Sekalipun mereka tidur di halaman, ini bukan apa-apa bagi mereka. Setelah hari yang sibuk, Xiao Yue sudah sangat lelah. Setelah mandi, dia pergi tidur dan berencana untuk tidur, ketika pintu berdering. Yue, Lian memanggil dari luar pintu. Xiao Yue mengenakan mantel, membuka pintu dan bertanya pada Lian, yang berdiri di luar, ada apa? Dengan begitu banyak orang di rumah, kamu tidak akan membiarkan aku tidur di kamar tamu, kan? Lian berkata sambil tersenyum main-main. Alis Xiao Yue menegang, dan kemudian dia menyadari keseriusan masalahnya. Jika Lian dibiarkan terus tidur di kamar tamu, pernikahan palsu mereka akan terungkap. Setelah memikirkannya, Xiao Yue dengan enggan membiarkan Lian masuk ke kamar, tapi berkata dengan wajah dingin, kamu tidur di lantai. Tempat tidurnya sangat besar, bukankah sia-sia jika kamu tidur sendirian? Lian bertanya dengan enggan. Tidur di lantai atau keluar? Xiao Yue berteriak dengan suara rendah, tidak memberi kesempatan pada Lian. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini, lihat. Kata Lian sambil merogoh tas dan menyentuhnya. Xiao Yue pertama kali bertanya-tanya mengapa Lian membawa tas hari ini, tapi sekarang dia melihat Lian mengeluarkan lilin, roti kukus, sebotol susu, dan 2 gelas darinya seperti sihir. Maaf, saya tidak bisa membuat kue, jadi saya hanya bisa menggunakan bakpao saja. Selain itu, saya tidak menemukan anggur di rumah Anda, menggunakan susu sebagai pengganti bar. Saat Lian berbicara, dia menyalakan lilin dan meletakkannya di atas roti kukus. Dia melihat waktu dan berkata, ini belum jam 12 malam, jadi belum terlambat, kan? Boleh, aku mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Bab 610. Xiao Yue melihat segala sesuatu di depannya, matanya basah, dan air matanya tidak bisa berhenti jatuh. Kecuali ibunya, Xiao Yue tidak pernah merasakan kasih sayang keluarga di keluarga Xiao. Terakhir kali saya kembali ke Tiongkok, saya pergi minum karena merindukan ibu saya, tetapi akhirnya saya dibius dan bertemu Lian. Pesta ulang tahun yang diselenggarakan Lian untuk Xiao Yue sangat sederhana, tetapi Xiao Yue sangat tersentuh. Xiao Yue tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lian di keluarga Xiao. Minumlah air yang cukup untuk memuaskan emosi Anda. Ulang tahun adalah hal yang membahagiakan, kenapa kamu menangis? Lian mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata Xiao Yue dan berkata sambil tersenyum. Ayo, buatlah permintaan. Ya baiklah. Xiao Yue menyeka air matanya lagi, mengatupkan kedua tangannya, dan menutup matanya tanpa mengetahui hadiah apa yang dia berikan. Bolehkah aku tidur di kasur malam ini? Lian bertanya setelah Xiao Yue selesai meniup lilinnya. Mimpi, kata Xiao Yuhan dengan wajah. Jangan marah, aku hanya mengatakannya dengan santai. Ayo, minum. Petik 2. Apakah kamu ingin membuatku mabuk dan kemudian melakukan hal seperti itu? Kalian hanya punya sedikit pemikiran. Petik 2. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah aku pria yang seperti itu? Bisakah pikiran Anda menjadi lebih sehat? Lagi pula, jelas sekali kamu yang melakukan itu padaku saat itu. Petik 2. Apa katamu? Tidak, aku tidak bilang apa-apa. Ayo, minum. Fakta membuktikan bahwa Xiao Yue memiliki kapasitas minum yang baik, dan sebotol anggur tidak bisa membuatnya mabuk sama sekali. Lagi pula, yang disebut anggur hanyalah susu murni. Pada akhirnya, Lian tidak bisa tidur, tapi Xiao Yue menunjukkan belas kasihan dan membiarkan Lian mandi di kamar mandinya. Dia mungkin tidak tahan dengan bau air mani di tubuh Lian. Keesokan paginya, saat Ang Li turun, John, Ali, dan Note langsung berkumpul di sekelilingnya. Bos, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Apakah kakak ipar belum bangun? Dengar, kenapa kamu tidak menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakak iparmu? Kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Saudaraku, jika ada yang harus kamu lakukan, mintalah beberapa dari kami untuk melakukannya. Kamu harus kembali menemani adik iparmu secepat mungkin. Ketiga orang itu mengatakan sesuatu satu sama lain, yang membuat Lian marah. Temani? Aku harus temani apa? Misalkan itu adalah Anda, seorang wanita cantik yang membuat jantung berdebar-debar hanya mengenakan piyama, berada di ruangan yang sama dengan Anda, namun tidak dapat menyentuhnya. Marah di dalam hatinya, Lian masih tersenyum di permukaan. Kita sudah menjadi pasangan suami istri yang sudah lanjut usia, apa yang kita perlukan untuk menemani kita? Benar. John, ambil mobil lain. Ingat, jika Anda ingin anti peluru kali ini, yang terbaik adalah mendapatkan asuransi komprehensif atau semacamnya. Petik 2. Saat Lian mengatakan itu, dia menyerahkan kartu bank yang telah diberikan Xiao Yue kepadanya, tetapi hatinya sakit lagi. Mobil anti peluru sangat mahal. Gadis itu harus membayarnya, karena dia punya banyak uang. John tidak tahu apa yang Lian gumamkan di dalam hatinya. Dia mengambil uang itu dan menyapa Ali dan Note, lalu pergi lebih dulu. Adapun Ali dan Note, mereka tetap tinggal untuk mengejar Ang Li. Ada banyak hal yang sulit untuk dikatakan ketika Xiao Yue hadir tadi malam, tapi hari ini aku memanfaatkan ketidakhadiran Xiao Yue untuk mengatakan semuanya. Setelah bertanya, Ang Li mengetahui bahwa kunjungan Ali dan Note ke Amerika sebenarnya ada hubungannya dengan dirinya. Mereka tidak memiliki informasi tentang broker tersebut, tetapi mereka mengetahui tentang Jialisi, wanita yang mengikuti broker tersebut selama Dead Game. Sederhananya, Ali mengikuti Jialisi ke Amerika Serikat, ingin mencari broker melalui wanita ini, dan mencoba membunuh broker tersebut untuk membalaskan dendam Ang Li.
Adapun menghadiri jamuan makan keluarga Xiao tadi malam, itu murni kebetulan. Ali membutuhkan identitas untuk menyembunyikan tujuannya datang ke Amerika kali ini. Balas dendam. Ali, apa menurutmu aku benar-benar mati? Ang Li bertanya. Batuk. Ali terbatuk-batuk, memaksakan senyum dan berkata. Bos, itu tergantung apa yang kamu katakan. Aku selalu percaya bahwa kamu masih hidup. Jika kamu tidak percaya, tanyakan saja pada Nuotai. Nuotai bereaksi cepat dan langsung menjawab, ya, kami selalu percaya bahwa kamu masih hidup. Lian terkekeh dan tidak melanjutkan bertanya. Tapi di dalam hatiku, seperti cermin, aku tahu bahwa Ali dan yang lainnya benar-benar mengira mereka sudah mati. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Bagaimanapun, Lian sangat tersentuh dengan apa yang dilakukan orang-orang ini. Lagi pula, broker itu tidak mudah untuk dihadapi. Dia seperti rubah yang sangat licik. Ditambah dengan kekuatan dahsyat yang tersembunyi di baliknya, betapa besar keberanian yang dibutuhkan Ali dan orang lain untuk merencanakan balas dendam. Apa itu saudara laki-laki? Inilah yang kami sebut saudara. Mampu tidak takut dengan kekuatan musuh dan rela mengorbankan diri demi balas dendam. Dengeng dengungan. Suara motor bertenaga mobil itu semakin dekat. Lian tahu bahwa John tidak akan kembali secepat ini. Lokasi rumah Xiao Yue dianggap sebagai daerah kaya, dan wajar jika mobil sport melewati pintunya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan sampai mobilnya tiba. Berhenti di depan pintu. Itu Cai-Zi, dia ada di sini. Teriak Ali bersemangat. Lian sudah lama mengetahui bahwa Cai-Zi datang ke Amerika bersama Ali. Dia tidak keluar tadi malam karena dia sedang menjalankan misi, jadi dia tidak terlalu terkejut dengan kedatangannya. Sial, dang. Langkah kaki yang dibuat dengan sepatu kulit di atas kerikil sangat mendesak, sehingga tidak perlu lagi mengetuk pintu. Sesosok tubuh langsung menerobos pintu, mengejutkan Ibu Feng yang sedang membersihkan ruang tamu, dan mengira itu adalah perampokan. Ali dan Nuotai memiliki pelacak, jadi Caiko langsung masuk ke restoran. Saat matanya tertuju pada Lian, Cai-Zi menghentikan langkahnya dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Hai. Lian hanya bisa menyapa secara proaktif. Ah. Cai-Zi menjerit, seolah-olah sistemnya diaktifkan, dan langsung melompat ke arah Lian, memeluknya erat seperti gurita dan pergi, karena takut Lian akan menghilang saat dia bangun dari mimpinya. Selain berteriak keras, Cai-Zi masih terlalu bersemangat untuk mengucapkan sepatah kata pun hingga terdengar suara dari belakang. Bisakah seseorang menjelaskan kepadaku apa yang terjadi? Xiao Yue, yang telah selesai mencuci dan mengenakan pakaian biasa, berdiri di depan pintu restoran dan bertanya. Ibu Feng memegang sapu dengan kedua tangannya dan berdiri di belakangnya seolah menghadapi musuh yang tangguh. Cai-Zi sangat cantik, tapi dia bukan tipe yang sama dengan Xiao Yue, dia tipe yang imut. Dibandingkan dengan wanita cantik seperti Xiao Yue yang tidak memakan kembang api dunia, dia terlihat jauh lebih buruk. Namun Cai-Zi belum sepenuhnya kalah di hadapan Xiao Yue. Setidaknya dia memiliki skill yang hebat dan tidak kalah dengan Deng Sisi sama sekali. Lian mendengar sedikit kecemburuan dalam kata-kata Xiao Yue. Meski pernikahan keduanya palsu, Xiao Yue tetap tidak ingin seorang wanita memeluk suaminya seperti ini. Ali dan Nuotai bereaksi cepat dan menarik Cai-Zi dari Lian. Batuk. Lian terbatuk ringan dan berkata, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Cai-Zi, temanku. Ini Xiao Yue, istriku. Istri. Mata besar Cai-Zi berkedip-kedip di bawah lensa kacamatanya, lalu dia berjalan ke arah Xiao Yue dan membungkuk dengan sangat serius, sambil berteriak, halo, kakak ipar. Bab 611. Jia Lisi menjulurkan ujung lidahnya dan menjilat bibirnya, lalu berkata dengan suara yang sangat menggoda, aku merindukanmu, cepat datang. Gulu. Lian mengeluarkan suara di tenggorokannya. Dia tahu bahwa dia bukan orang suci, dan karena dia sudah lama tidak menyentuh seorang wanita, tidak ada jaminan bahwa Jia Lisi akan langsung dihukum jika dia melanjutkan. Ini bukan apa-apa. Belum lagi staf hotel dan polisi bisa saja disapu kapan saja karena pintu yang tertembus peluru ada di sana, dan orang-orang Jia Lisi juga bisa datang kapan saja. Situasi manapun sangat tidak memuaskan. Diam. Lian mengambil senjata dari tangan Jia Lisi, meletakkan tangannya di belakang punggung, menggenggamnya dengan satu tangan, lalu menariknya ke atas, berjalan mendekat, menutup pintu dan menyalakan lampu. Saat lampu menyala, Ang Li benar-benar melihat Jia Lisi dengan jelas. Tonjolan di punggung Jia Lisi yang ketat adalah para layang. Tampaknya wanita ini selalu siap untuk berangkat dari sini. Selain pistol dan pedang berperedam, Ang Li juga menemukan beberapa gadget di Jia Lisi yang dapat dengan mudah membunuh orang. Yang ada hanya alat pembunuh ini. Lian menggeledah seluruh rumah, tapi tidak melihat alat apapun yang bisa berkomunikasi dengan dunia luar, kecuali telepon kamar tamu. Apa yang kamu cari? Tanya Jia Lisi. Lian tahu bahwa Jia Lisi hanya mengulur waktu, jadi dia tidak banyak bicara padanya dan berencana membawanya keluar hotel terlebih dahulu lalu menginterogasinya. Dia mengikat tangan Jia Lisi ke belakang punggungnya dan melingkarkan mantel di bahunya, sehingga keduanya berdiri bersama seperti pasangan, dan tidak ada tanda-tanda Jia Lisi dikendalikan oleh orang lain. Ayo pergi. Lian membawa Jia Lisi dan berjalan keluar pintu. Cincin, dering, dering. Telepon kamar tamu tiba-tiba berdering. Jika bukan karena tubuh Jia Lisi yang tiba-tiba bergetar, Lian tidak akan pernah memperhatikan panggilan itu. Justru karena kelakuan Jia Lisi yang tidak disengaja, Lian menyadari bahwa panggilan ini sangat penting. Lian dengan lancar menutup pintu, kembali, dan mengulurkan tangan untuk mengangkat telepon kamar tamu. Datanglah ke tempat parkir bawah tanah dan cari Chevrolet Equinox dengan nomor ekor 44.
Suara serak terdengar dari telepon, dan Anda dapat mengetahui bahwa pihak lain sedang menggunakan pengubah suara. Dilihat dari nadanya yang sedikit memerintah, kemungkinan besar dia adalah atasan Jialisi. Lian meletakkan mikrofon dan berbicara melalui komunikator, saya akan turun sekarang untuk memblokir pengawasan. Selain itu, cari Chevrolet Equinox dengan nomor ekor 44. Mungkin ada orang atau benda yang kita cari di dalamnya. Baru pada saat itulah Jialisi menyadari bahwa Lian tidak sendirian. Dengar, aku tidak peduli bagaimana kamu menemukanku atau dengan siapa kamu bersama, hentikan saja. Mengapa? Lian bertanya. Wajah Jialisi sudah sedikit pucat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, percayalah, aku tidak akan menyakitimu. Jika Anda tidak berhenti mengambil tindakan, Anda mungkin ditemukan oleh mereka, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda saat itu. Petik 2. Siapa mereka? Lian bertanya. Jialisi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang sangat berkuasa, dan Anda tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Tidak mampu membelinya. Lian tidak lagi ingat berapa banyak orang atau organisasi yang telah dia provokasi sehingga dia tidak mampu untuk menyinggung sebelumnya, dan terus bertanya, apakah mereka ada hubungannya dengan broker. Jialisi adalah orang yang cerdas dan langsung berkata, ya Tuhan, Anda mencari saya sebagai broker. Tidak, Anda salah. Operasi ini tidak ada hubungannya dengan broker. Anda tidak tahu siapa yang Anda provokasi. Dengarkan aku dan segera pergi dari sini, ini belum terlambat. Terima kasih atas nasihatmu, tapi aku ingin kamu membantuku menemukan broker. Ayo pergi. Lian mendorong Jialisi dan berjalan keluar pintu. Lian, aku hanya seorang tentara bayaran. Aku bekerja untuk siapa saja yang membayarku. Aku tidak tahu sebanyak yang kamu pikirkan, kata Jialisi dengan sedikit memohon. Diam. Lian berteriak dengan suara rendah, mengulurkan tangan untuk membuka pintu, dan mengantar Jialisi pergi. Di bawah bimbingan Kaizi, Lian dengan mudah menghindari orang-orang yang harus dia hindari dan tiba di tempat parkir bawah tanah dengan lancar. Chaiko menjadi satu-satunya yang berada di dalam Ford, sedangkan Ali dan Note masih mencari Chevrolet Equinox bernomor ekor 44. Itu kamu. Jialisi berseru pelan setelah melihat Kaizi, memahami bahwa tim lama Ang Li telah bersatu kembali. Boom! Saat Ang Li mendorong Jialisi ke dalam mobil, tiba-tiba terdengar ledakan dari sudut lain tempat parkir. Ledakannya sangat keras dan gelombang kejutnya sangat kuat hingga membuat seluruh bangunan seakan berguncang. Terkena dampak ledakan, semua mobil di tempat parkir membunyikan sirene yang tajam, dan alat penyiram api di atas menyemprotkan air. Ali, Nuotai. Lian berteriak melalui komunikator, sangat yakin ledakan itu ada hubungannya dengan mereka. Kami baik-baik saja. Suara Ali datang dari komunikator. Lian menghela napas lega dan berteriak, cepat kembali. Mereka telah menemukanmu, teriak Kalis. Diam. Lian berteriak pelan, menemukan selotip dari mobil dan menutup mulut Jialisi. Pada saat yang sama, dia membungkus tangan dan kaki wanita itu dengan selotip dan melemparkan wanita itu ke dalam bagasi. Ali dan Note berlari kembali dengan cepat, dan selain seperti tikus yang tenggelam, mereka tidak terluka parah. Lian sudah menyalakan mobil dan menunggu. Begitu keduanya masuk ke dalam mobil, mereka menginjak pedal gas dan membiarkan mobilnya keluar. Apa yang terjadi? Kami menemukan mobilnya, kami tidak melihat siapapun, kami hanya menemukan ini di dalam mobil. Ali berkata dan mengeluarkan USB flash drive dan terus berkhotbah. Saat kami mengeluarkan USB flash drive, mobil tiba-tiba meledak. Lian sedang berpikir cepat dalam benaknya. USB flash drive meledak segera setelah dikeluarkan, menandakan bahwa bom tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh Jialisi, jika tidak, ledakan seharusnya terjadi beberapa detik sebelumnya. Jika bukan karena JLISI, maka hanya ada satu kemungkinan. Orang yang disebutkan JLISI menemukan mereka. Bagaimana hal itu ditemukan? Mata Lian tertuju pada kamera pengintai di atas. Seseorang seperti Caizi telah menyerbu kamera pengintai hotel untuk mengamati. Caizi. Lian memanggil dengan lembut. Sudah mencarinya. Seseorang memang menyerang sistem pengawasan hotel, tapi dia berhenti setelah ledakan, jawab Chaiko. Lihat isi USB flash drive. Perintah Lian. Caizi mengambil flash drive USB dan memasukkannya ke dalam komputer, mengetuk keyboard dengan jarinya sambil menjawab. Ini adalah flash drive USB terenkripsi. Tapi itu tidak menggangguku, oke. Di dalamnya ada daftar nama dan alamat, Del. Caizi berhenti sebentar dan menatap Lian. Nama dan alamat kakak iparku juga ada di dalamnya. Xiao Yue. Mencicit. Lian tiba-tiba mengerem hingga berhenti, berbalik dan berteriak, tunjukkan padaku. Setelah mengambil komputer dan melihatnya, nama dan alamat villa Xiao Yue memang ada di sana. Apapun tujuan daftar ini, dikaitkan dengan tentara bayaran seperti Jialisi bukanlah hal yang baik. Ang Li menyalakan mobilnya lagi dan bergegas keluar dari tempat parkir bawah tanah hotel, sambil memutar nomor telepon John. Bab 612. Mungkin karena kekacauan akibat ledakan tadi, atau karena letaknya di pusat kota, musuh tidak muncul lagi. Telepon berdering beberapa kali sebelum John menjawab. Bos, apakah kamu menangkap wanita jalang itu? Mendengar suara John, Lian mengetahui bahwa untuk saat ini tidak ada masalah di sana, dan langsung bertanya. Kami mempunyai situasi kecil di sini. Di mana kamu sekarang? Hanya 200 meter di seberang villa, jawab John. 200 meter jaraknya tidak terlalu jauh. John bisa melihat situasi di villa dengan mata telanjang. Jika terjadi sesuatu, dia bisa bergegas ke sana secepatnya. John, dengar, sekarang kamu harus kembali dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Xiao Yue aman.
Perintah Lian. John mendengar keseriusan masalah ini dan buru-buru menjawab, "Ya." Tanpa menutup telepon, saya mendengar deru mesin yang berasal dari telepon. John mengusir monster anti peluru itu langsung melewati pagar dan bergegas ke halaman villa. "Di mana adik iparku?" teriak John. "Di ruang kerja." Suara ketakutan Ibu Feng terdengar dari telepon. John meninggalkan Ma Feng dan langsung bergegas ke ruang kerja. Xiao Yue suka membaca. Dia sedang duduk di ruang belajar sambil memegang buku yang lebih tebal dari batu bata sambil membaca. Dia mendengar langkah kaki yang berat datang dari luar. Detik berikutnya, pintu ruang belajar dihancurkan, dan sesosok tubuh yang tinggi bergegas masuk. "Datang, adik ipar." John memanggil dan menghela nafas lega ketika dia melihat Xiao Yue baik-baik saja. Dia mengambil ponselnya dan berkata, "Bos, adik iparku baik-baik saja. Dia ada tepat di depanku. Berikan dia teleponnya." Perintah Lian. John melangkah maju, mengulurkan ponselnya dan berkata, "Itu bosnya, dia ingin berbicara dengan Anda." Xiao Yue mengerutkan alisnya dengan ringan, menjawab telepon dengan keraguan di hatinya, dan berkata dengan lembut, "Ini aku." Mendengar suara Xiao Yue, Lian merasa lega dan memerintahkan, "Xiao Yue, mulai sekarang, jangan tinggalkan sisi John, aku akan bergegas secepat mungkin." "Oke." Xiao Yue menjawab dengan ringan, terlihat sangat tenang. Mungkin karena orang yang diajak bicara adalah Lian, dan selama Lian ada, dia akan baik-baik saja. John mengambil kembali teleponnya dan menempelkannya ke telinganya, dan suara Ang Li terdengar dari telepon. "John, kita tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal sekarang. Musuh bisa lewat kapan saja, dan kamu harus memastikan keselamatan Xiao Yue." "Ya," jawab Yohanes. Setelah menutup telepon, John melihat kembali ke pintu ruang kerja yang telah dia hancurkan, dan berkata kepada Xiao Yue dengan sedikit malu, "Kakak ipar, lanjutkan membaca sementara saya memperbaiki pintunya." "Oke." Xiao Yue menjawab dengan ringan, matanya tertuju pada buku itu, dan dia tenggelam dalam lautan pengetahuan lagi. Kecuali sedikit kemacetan di perjalanan, Lian dan rombongan tidak menemui masalah apapun dan kembali ke villa dengan lancar. Setelah Lian keluar dari mobil, pertama-tama dia memastikan bahwa Xiao Yue aman, dan kemudian memerintahkan orang-orang untuk menggeledah villa dan sekitarnya secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semuanya benar-benar aman. Setelah melakukan semua ini, Lian berkata kepada Xiao Yue, "Ini sudah larut. Kamu naik ke atas untuk istirahat dulu. Ada yang ingin kutanyakan padamu besok pagi." "Oke." Xiao Yue menjawab dengan ringan, menunjukkan kelembutan dan kepatuhan yang jarang terjadi di depan Lian. Setelah mengantar Xiao Yue ke atas, Lian datang ke garasi. Jialis dikeluarkan dari bagasi oleh Notai dan diikat ke kursi kayu. Ang Li melangkah maju dan melepaskan selotip dari mulut Jialisi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya pikir kita perlu bicara baik-baik." Jialisi melihat sekeliling dan tahu bahwa tidak ada kemungkinan dia melarikan diri. Dia hanya menerima nasibnya dan berkata, "Kamu bisa bertanya apapun yang kamu mau, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku tahu semua jawabannya." "Apakah kedatanganmu ke sini ada hubungannya dengan broker?" Lian bertanya. "Tidak." Jialisi menggelengkan kepalanya. "Saya sudah mengatakan bahwa saya adalah tentara bayaran, dan saya akan melakukan sesuatu untuk siapapun yang mengeluarkan uang. Saya belum melakukan apapun untuk broker tersebut sejak Dead Game, dan perjalanan saya ke Amerika Serikat kali ini tidak ada hubungannya dengan broker tersebut." Petik 2. "Siapa yang mempekerjakanmu?" Lian bertanya. "Entahlah. Di tempat kerja kami biasanya ada perantara, dan biasanya kami tidak bertemu majikan kami," jawab Jialis. "Di mana perantaramu?" Lian bertanya lagi. Jialisi menjawab, "Saya tidak tahu. Jika saya jatuh ke tangan Anda, misinya harus dihentikan, dan perantara pasti akan menemukan cara untuk bersembunyi." "Apakah ada cara untuk menemukannya?" Lian bertanya. Jialisi berpikir sejenak dan berkata, "Saya bisa mencoba meninggalkan pesan untuknya, tapi berdasarkan pengalaman masa lalu, dia tidak akan muncul. Tidak ada cara lain sekarang. Untuk mengetahui siapa yang ingin membunuh Xiao Yue, Lian harus mencari perantara." Grace memposting di forum berita. Postingan tersebut terlihat sangat biasa, namun mengandung misteri dan mengungkap dua informasi. Pertama, Jialisi sudah menemukan cara untuk melarikan diri. Kedua, dia ingin melanjutkan misinya. Jika perantara melihatnya dan ingin melanjutkan misinya, dia akan menghubungi Jialisi. Ang Li menunjukkan daftar itu kepada Jialisi dan memastikan darinya bahwa itu adalah daftar pembunuhan. Adapun mengapa orang-orang di dalamnya dibunuh, dia tidak tahu. Seperti yang dikatakan Jialisi, tentara bayaran tidak banyak bertanya ketika mereka dibayar untuk melakukan sesuatu. Kini semua petunjuk telah terputus, sepertinya kita hanya bisa menunggu perantara menghubungi Jialisi lagi. Lian tidak ingin bermalas-malasan, dan berencana untuk menyelidiki dari orang-orang yang ada dalam daftar. Dengan adanya Ayako di sini, penyelidikan berjalan sangat lancar. Semua informasi berasal dari informasi publik di internet. Nama-nama yang terkesan biasa-biasa saja dalam daftar tersebut sebenarnya memiliki otoritas absolut di bidangnya masing-masing, dan setengahnya adalah tokoh terkemuka di dunia arkeologi. Termasuk Xiao Yue, dia sebenarnya memiliki reputasi yang cukup baik di komunitas arkeologi. Apalagi pada zaman dahulu sebelum manusia, ia memiliki kewibawaan tertentu dan berstatus profesor. Aku benar-benar tidak percaya gadis pendiam seperti Xiao Yue, yang tidak keluar rumah atau melangkah maju dan hanya membaca buku sepanjang hari, bisa mencapai prestasi seperti itu. Lian berkeliling ruang belajar. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia memasuki ruang kerja Xiao Yue. Bukannya dia tidak suka membaca.
Sebagai mantan siswa berprestasi, Lian mengetahui pentingnya ilmu. Alasan mengapa dia tidak datang ke ruang belajar sebelumnya adalah karena Xiao Yue secara khusus memintanya dalam kontrak bahwa Lian tidak diperbolehkan masuk atau keluar ruang belajar sesuka hati. Terlihat bahwa Xiao Yue sangat mementingkan penelitian ini. Lian menghormati Xiao Yue, jadi dia tidak memasuki ruang belajar secara pribadi. Sekarang adalah periode khusus, jadi Lian memasuki ruang belajar untuk memeriksa, dan menemukan bahwa semua koleksi di sini adalah buku arkeologi yang sangat profesional dan beberapa bahan penelitian ilmiah yang sangat berharga. Hal-hal ini membuktikan bahwa apa yang ditemukan Kaizi tidaklah salah, dan Xiao Yue memang seorang profesor arkeologi. Baru berusia lebih dari 20 tahun, ia menjadi profesor di bidang yang sangat profesional, yang menunjukkan bahwa Xiao Yue memiliki bakat langka di bidang ini. Bersambung.